Shalom. Puji nama Tuhan kalau kita pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama di rumah Tuhan untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, saya memberikan kesempatan bagi kita untuk bersaat teduh bersama-sama. Mari kita anggungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan mulia, mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Surga, dari surga datang untuk setiap umatnya. Katakan dipuji, ditinggikan. Oh, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Raja, mulia. Angkat suaramu, katakan sembah Raja mulia. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan jadi. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan mulia. Oh, mulia, mulia, sembah Raja. Angkat tanganmu, angkat hatimu menyembah bagi Dia, bagi Yesus. Amin. Puji hormat dan kuasa. Lebih dahsyat, berikan hormat bagi Dia yang telah bangkit. Segala pujian hanya bagimu Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama
lagi, Dia telah mati. Oh, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari kita menyembah Yesus. Oh, angkat suaramu, bersyukur bagi Tuhan. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan, kami percaya Yesuslah bangkit, Yesuslah bangkit. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Angkat suaramu menyembah, lebih dahsyat bagi Tuhan, lebih dalam. Angkat suaramu menyembah, bersyukur baginya. Yesuslah bangkit, bangkit. Oh, Yesuslah bangkit. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kami percaya kebangkitan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan dipuji. Jemaat saja katakan bersama-sama. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Jemaat saja, lebih dahsyat, lebih dalam katakan bagi Tuhan. Hormat dan muliakanlah Yesus. Yes, amin. Mulia. Ini pujian kami Tuhan. Hanya Yesus yang kami sembah dalam hidup ini. Dia telah mati dan dibangkitkan. Lebih dahsyat. Mari jemaat, satukan suaramu, dipuji ditinggikan hanya bagi nama Yesus. Oh, dipuji, yes, amin. Hanya nama Yesus. Angkat suaramu, namanya Yesus. Hormat, hormat dan muliakanlah segenap hati. Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja. Yes, amin. Kami sembah Raja kami. Dia telah mati, dibangkitkan jadi. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi. Sekali lagi, jemaat katakan dia telah mati. Oh, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang lebih dahsyat. Pertolongan kita datang dari pihak Allah pencipta langit dan bumi. Dan turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan rahmat berkat yang datang dari Dia yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Dan setiap orang yang percaya kepada nama Yesus, nama yang sudah bangkit itu, ia beroleh kehidupan yang kekal. Pribadi yang esa dan tunggal itu jugalah yang akan memimpin seluruh rangkaian ibadah Paskah pada hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Baginya lah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Segala pujian, segala hormat hanya kepada Yesus. Hari ini Yesus telah bangkit. Itu adalah tanda kemahakuasaan Kristus dalam hidup. Mari seluruh jemaat Tuhan, persiapkan hati kita merenungkan firman Tuhan. Dan katakan pujian, Dia Yesus telah bangkit. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwa. Bagi Dia jatuh, dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Pinjaman di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Pujian kami Tuhan. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia yang sudah bangkit, dan biarlah kebangkitannya menggerakkan setiap kami untuk datang memuji, menyembah, bersuka cita. Bahkan hidup kami disepadankan dengan segala kebangkitan itu, sehingga kuasa kebangkitan itu sungguh menguasai seluruh hidup orang percaya. Bahkan kami boleh menjadi cahaya kemuliaan Allah bagi saudara-saudara kami, sehingga dengan apa yang kami alami, dengan apa yang kami rasakan, kami hidupi, kami boleh menceritakan kepada banyak orang, dan mereka pun mendapatkan kesempatan yang serupa untuk memilih, untuk datang kepada Tuhan. Bapa,
Berbicaralah pada pagi hari ini, teguhkanlah iman jemaatmu. Buat setiap kami hidup di dalam sukacita abadi itu, sehingga segala tantangan, rintangan, persoalan, bahkan segala ketakutan kami tepis jauh-jauh. Kami terus mau belajar supaya hidup kami dikuasai oleh kuasa kebangkitan Kristus itu. Terpujilah namamu yang sudah mati bagi kami, dan sekarang kau buktikan bahwa kau bangkit. Kami memperingati hal itu ya Tuhan, sehingga dari tahun ke tahun iman kami tumbuh dan menjadi kuat. Demi nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman. Semua kita yang percaya katakan amin. Shalom. Bapak Ibu, saya dikasih tema The First Witness, saksi yang pertama. Ya, The First Witness. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Pertama kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan begini. Simon Petrus naik, Yohanes 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur dan ia menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan mengambil dia, katakanlah kepada aku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, saya mau mengajak kita mengulang kembali ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan selanjutnya dan selanjutnya. Saudara, berbicara adalah saksi pertama. Memang kita harus akui bahwa Maria mendapatkan privilege, mendapatkan kesempatan menjadi orang pertama untuk menjadi saksi dari kebangkitan. Di samping ada malaikat, tapi dia kan manusia pertama. Sehingga dia adalah orang yang disebut saksi pertama untuk boleh diteruskan tentang apa yang dia lihat. Saudara, kita akan melihat apa yang disebut dengan saksi itu sendiri. Ya. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jadi saudara, kalau kita melihat arti dari saksi, saudara bisa googling, tulis arti dari saksi, dan akan muncul salah satunya adalah ini. Secara hukum pidana, dia akan munculkan apa itu
pengertian dari saksi. Dan kalau kita melihat keberadaan sebagai Maria, kita akan lihat bahwa Maria dapat dikatakan sah sebagai saksi. Karena apa? Dia mendengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia mengalami sendiri. Saudara, memang ini baru saksi pertama, memang sepertinya tidak kuat. Namun sebagai saksi dia sudah cukup untuk menjadi saksi. Kedua, kita akan lihat Maria dipercayakan menjadi saksi pemberita kebangkitan Yesus, seperti yang kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 17. Bagaimana Yesus memerintahkan dia untuk pergi menceritakan, menyaksikan apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, apa yang dia alami bersama dengan Yesus ada di kubur, sebagaimana janji pada hari ketiga aku akan bangkit. Sehingga Yesus katakan, pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku tentang aku yang akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Jadi saudara, di situ jelas, sehingga saudara tidak perlu tergoncang dengan segala informasi-informasi atau hal-hal yang memang akan menggoncang iman saudara akhir-akhir ini. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, mari kita akan semakin teguh karena melihat bahwa saksi menjadi saksi, dan itu adalah perintah Tuhan, dan Maria adalah orang yang dipercayakan. Selanjutnya, para murid menjadi saksi pendukung dari kesaksian Maria. Saudara lihat di dalam Yohanes 20, 19-20, di sana dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi saudara, kalau kita sudah melihat saksi pertama, ini ada saksi pendukung, murid-murid, ada banyak orang, bahwa ia mendukung apa yang dikatakan oleh Maria. Di dalam Yohanes 20, 19-20. Selanjutnya, Yesus menghendaki kebangkitannya diberitahukan kepada semua orang. Saudara perhatikan bahwa dari Maria sebagai first wanita pertama yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi saksi, dia sampaikan kepada murid-murid, dan kepada murid-murid kita bisa menangkap bahwa Yesus kebangkitannya, dia tidak ingin itu disembunyikan, dia ingin itu di blow up, dia ingin itu disampaikan. Karena apa? Sebelum dia meninggal, dia sudah katakan bahwa aku akan bangkit kembali. Dan sebelum itu pun terjadi, sudah ada pemberitahuan pada abad ke-8. Sebelum kejadian-kejadian ini terjadi, sudah dicatat bahwa Yesus akan mengalami semua ini dan dia akan dibangkitkan. Oleh sebab itu, Yesus menghendaki kebangkitannya diberitahukan kepada semua orang. Tujuannya apa? Untuk gaya-gayaan? Bukan. Untuk membuktikan setiap perkataan-perkataan firman, ya dan amin. Untuk membuktikan bahwa dia adalah pribadi, dia adalah Mesias yang dijanjikan, bahwa dia sanggup untuk menyelamatkan dirinya, dan dia sanggup menyelamatkan dirimu. Karena dia sudah buktikan, 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Apa pentingnya berita kebangkitan itu pada masanya hingga masa kini? Di dalam Lukas 24 ayat 46 kita bisa lihat di sana pentingnya berita itu. Saudara bisa lihat sendiri. Pertama, kita lihat jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Mari kita baca. Apa pentingnya berita itu bagi kita? Ya sangat penting. Kalau berita itu ternyata bohong, saudara, kita hanya menyembah Allah yang suam-suam, Allah yang virtual, Allah yang hanya hasil karya dari para tua-tua gereja. 1 Korintus 15:14 di sana dikatakan begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Saudara tahu pemberitaan itu dibayar dengan harga nyawa. Mereka dibakar, mereka dianiaya, dikejar, diperhadapkan di muka umum, dilempari dengan batu, mengalami segala musibah-musibah yang tidak menyenangkan. Kalau mereka hanya melakukan demi berita yang bohong, untuk apa? Nah, pakai otak kayaknya orang-orang itu. Tapi saudara-saudara lihat, orang-orang tersebut, pemberita-pemberita, penerus dari pemberita-pemberita itu, mereka rela mengorbankan nyawanya sampai berita itu sampai kepada saudara dan saya. Kalaupun sekarang berita itu menjadi lemah, firman Tuhan ini harus menguatkan kembali saudara dan saya bahwa Maria sebagai saksi diteruskan kepada murid-murid, dan murid-murid diperintahkan untuk pergi ke seluruh wilayah, ke seluruh dunia. Kenapa? Supaya orang tahu berita ini benar, supaya orang mengalami kuasa dari kebangkitan berita ini, supaya orang hidup di dalam kasih karunia dan anugerah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Efesus, bahwa kamu tidak perlu susah-susah, aku sudah mati untukmu. Kamu yang kamu perlu hanya percaya dan melakukan. Jadi poin pertama, Yesus dibangkitkan, dan itu menjadi dasar yang tidak terbantahkan. Kedua, berita kebangkitan Yesus harus menjadi penggenapan dari nubuatan kitab suci yang dinubuatkan abad ke-8 sebelum Masehi, dan penggenapannya pada abad pertama sesudah Masehi, pada masa Masehi tahun 30 dan 33 kurang lebih, di dalam Lukas 24:44 dan Markus 16 ayat 8. Mari kita lihat. Saudara, kalau mau tahu itu abad ke-8 saya peroleh dari mana, saudara Google tahun nubuatan Yesus di Yesaya, dan dikatakan di sana bahwa abad ke-8 bukan Yesaya, Mika. Abad ke-8 ia sudah berbicara tentang Yesus yang menderita. Yesaya 53. Saudara lihat penulisan tahun Yesaya hidup pada tahun berapa? Pada abad ke-8. Dan di sana di dalam Yesaya 53, di sana dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebab sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan selanjutnya dan selanjutnya. Kalau saudara nonton film tentang penderitaan Kristus, saudara akan lihat bagaimana Yesaya ini melatar belakangi, dan semua itu terjadi penggenapan. Di abad pertama tahun 30 sampai 33 itu dinyatakan. Di Mazmur pun, di Mika pun ada banyak bagian-bagian Alkitab yang mencatat, menubuatkan. Bahkan orang Majus dari jauh-jauh hari sudah datang melihat untuk tentang kelahirannya. Jadi saudara, semua fakta-fakta sejarah, semua cerita, semua hal-hal yang disampaikan di dalam Alkitab menunjukkan tentang Yesus yang harus menggenapi nubuatan. Dan nubuatan yang tertinggi adalah ia bangkit. Kita bersyukur bahwa Natal ia lahir. Tetapi yang lebih luar biasanya lagi, membedakan
dia dengan saudara, dia bangkit. Dan di dalam kebangkitannya, ketika engkau terhisap di dalam kematiannya, percaya kepada Yesus, maka engkau pun akan mengalami kebangkitan sebagaimana yang dijanjikan bagi mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Lukas 24:44, kita akan lihat sejenak. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Musa, Mazmur. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa berita tentang kebangkitan Yesus itu harus menjadi berita yang penting. Berita yang sangat-sangat penting, karena disitulah menjadi landasan untuk saudara beriman selama 70-80 tahun. Oleh sebab itu gereja memperingati itu. Dan gereja hampir sebulan sekali memperingati dalam bentuk perjamuan kudus. Memang perjamuan kudus itu ketika engkau sudah melakukan 4-5 kali bertahun-tahun, kau akan menjadi bosan karena kok gini lagi. Tetapi saudara lihat makna dibalik dari perjamuan kudus itu, untuk merefresh pengetahuanmu, imanmu, bahwa itu sebagai satu jembatan keledai untuk mengingatkan engkau bahwa Yesus yang sudah menderita, menyerahkan hidupnya, supaya engkau tahu bahwa kalau engkau hidup hari ini mengalami kebahagiaan. Siapa yang karena COVID nggak makan sampai hari ini? Masih kuat semua? Pun juga yang sakit masih sehat, bisa datang lagi. Itu tandanya kita mengalami kasih karunia Allah. Memang tidak terlepas ada kurang ini, kurang itu, ya kurang kaya, kurang mewah dan kurang. Tapi intinya saudara hidup di hari ini itu karena karunia. Amin. Jadi saudara, ini yang harus fakta yang harus menguatkan saudara. Memang kalau perjamuan lagi, gereja lagi, pasca lagi, Jumat Agung lagi. Tapi saudara, itu adalah cara yang Tuhan beri sebagai satu persekutuan untuk memperingatkan tentang pentingnya berita kebangkitan. Untuk mengingatkan saudara bahwa mari berjaga-jaga dengan imanmu. Pelihara itu, karena hidupmu cuma 80 tahun. Kalau engkau menjadi kecewa, tidak menjaganya, kau terhilang dan akhirnya mengalami penderitaan. Ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oleh sebab itu, tadi first menjadi saksi pertama. Dia meneruskan kepada murid-murid. Dan dari murid-murid sampai kepada saudara. Sekarang kita yang sudah mengalami Kristus. Saudara yang tidak pernah mengalami Kristus boleh pulang. Pasti saudara mampu dong berkata, saya sudah mengalami Kristus. Seperti yang beberapa minggu kemarin saya katakan, Alkitab itu terdiri dari 3 hal prinsip: praktis, logis, teologis, dan experience. Tinggal di batas mana kemampuan saudara. Kalau mungkin mak-mak ya yang praktis-praktis aja lah. Tuhan Yesus mati untuk sudah cukup. Dia diselamatkan. Dengan hidupnya ia menyaksikan Kristus kepada anak cucu. Untuk orang yang pintar, dia boleh masuk di dalam cara-cara untuk berkomunikasi lewat YouTube, untuk tanya jawab, untuk memberitakan Injil. Untuk orang-orang yang punya pengalaman, mari ceritakan pengalaman yang tadinya mau mati, sekarang masih hidup, diberi kesempatan. Itu bukan ke-experience untuk engkau ceritakan tentang kuasa Yesus yang sudah menghidupkan. Dan kalaupun engkau mati, kau katakan, ya mungkin saya beberapa hari lagi mati karena penyakit ini, karena ini dan itu. Tetapi kematianku tidak sia-sia dong. Kenapa? Ada janji Tuhan bahwa di tempat di mana dia berada,
Dia menantikan aku di sana. Aku akan berjumpa dengan dia di sana. Jadi, saudara, memang sebagai manusia ada ketakutan untuk mati. Saudara, saya berbulan-bulan memikirkan kalau nanti satu saat saya mati gimana ya. Saya mulai mikir, istri saya, anak saya mati itu sakit nggak ya? Kalau misalnya tidur langsung mati, ya nggak apa-apa sih, enak. Tapi kalau misalnya mati ditembak, mati dipotong, mati digergaji, saya memikirkan semua. Saya berpikir, kalau satu saat saya ada diperhadapkan dengan itu, apakah saya mampu untuk mengatakan, Yesus Kristus Tuhan? Saya memikirkan penderitaan Kristus, saya memikirkan penderitaan Paulus, nabi-nabi, rasul-rasul. Dan saya berpikir, bagaimana dengan pendeta-pendeta yang ada di daerah-daerah, yang setiap saat tidak terjamin keselamatan ibadahnya. Karena sudah dinubuatkan orang akan melakukan ini dan itu. Kenapa? Karena mereka tidak dalam pengertian yang sama. Jadi saudara, mari kita memikirkan bahwa nilai keselamatan itu begitu penting untuk saudara teruskan. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Hal ini tidak binasa ini tidak mudah dipahami oleh orang yang belum mengalami Kristus. Bagi saudara gampang, iya Yesus mati bagiku, selesai. Sekarang tanggung jawabku di dunia adalah hidup bersaksi dengan segala apa yang saya miliki. Ya, kalau saya memang tamat SD, saya akan bersaksi dengan gaya bicara saya sebagai seorang SMP, SMA, dan selanjutnya. Tidak akan ada mati kesempatan untuk kita berkata-kata. Bahkan anak Kristen yang sekecil itu bisa bersaksi kepada orang yang gede. Jadi saudara, karena berita itu penting, keselamatan itu perlu disuarakan. Yesus memilih seorang, dan maksudnya apa? Supaya ada multi level marketing terjadi. Seorang memberitahukan kepada yang lain memberitahukan kepada yang lain. Kalau sekarang itu dijadikan bisnis, diambil keuntungannya. Kalau dulu itu dalam bentuk berita, dan berita itu maksudnya untuk membawa orang-orang pada pengenalan Allah, pada Yesus yang mati dan bangkit. Keempat, bagi kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nih harus menjadi apa saudara? Ya, harus menjadi saksi. Dengan gaya hidup, dengan tutur kata, dengan penampilan, dengan cara, dengan kepintaran, dengan uang, dengan segala hal. Oleh sebab itu saya katakan, pelayanan itu banyak. Jadi, engkau yang diberikan banyak, ya lakukan dengan banyak. Engkau yang diberi sedikit, ya seperti janda yang menaruh satu duit di dalam. Tapi jangan sangka bahwa itu murahan, itu mahal. Tidak ada seorang kaya yang bisa menaruhkan semua uangnya dalam pundi-pundi gereja, hanya janda. Nah, saudara mau sama dengan dia, ya coba aja. Bisa nggak? Susah. Sudah miskin, harus memberi seluruh yang dari dia miliki. Jadi mari, kebangkitannya menyelamatkan, dan saudara harus menjadi saksi dari kebangkitan itu, karena Yesus inginkan berita itu terus sampai kepada banyak orang. Sanksi, saya bukan takut-takutin. Saudara baca Yesaya 33 ayat 8. Bisa dimunculkan nggak? Yesaya 33 ayat 8. Oh iya, udah ada di situ ya. Yang tadi aja cukup. Yang tadi aja cukup lah. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, kau pasti mati, dan kau tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Tapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ini Tuhan
beri tugas kepada Yeskel untuk menjadi penjaga bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu saya mau katakan, hamba Tuhan posisinya adalah penjaga, mengingatkan jemaat, mengingatkan keluarga besar Isa Al-Masih Taman Cibaduit ini untuk menjaga hidup keselamatannya, menjaga imannya kepada Yesus. Kalau kita lalai dan tidak mengumandangkan, karena memang mengatakan itu tidak enak. Oh, kalau saya mengatakan itu orang-orang sampai nggak suka, apa-apa. Karena tanggung jawab kita itu besar bagi jiwanya. Bukan hanya, ya udahlah, saya kasih parcel tutup mulut. Enggak, saya nggak mau. Saudara nggak usah kasih apa-apa juga buat saya, nggak masalah. Bukan berarti sombong, tapi ada sesuatu yang lebih penting. Saya harus punya akses untuk memberitahukan hal-hal yang prinsip dari hidupmu. Dan saya juga terbuka untuk hal-hal yang saudara bisa katakan sebagai kritik atas hidupku. Itu penjaga, itu hamba Tuhan. Dan ketika kita pun menjadi pengurus, kita pun juga harus melihat kita adalah penjaga. Di dalam Yesaya saudara bisa telaah itu dalam Yesaya 33. Dari ayat 1 saudara bisa lihat itu bahwa Yehezkiel dipercayakan untuk menjadi penjaga bagi bangsa Israel. Jadi kita sebagai pengurus, dan sekarang pengurus akan selesai pada bulan Juni nanti, akan terjadi pemilihan kembali. Saudara, pengurus itu bukan enak-enak kumpul-kumpul, makan-makan, mengatur ini, mengatur itu. Tetapi pengurus itu adalah orang yang bersama gembala, bersama hamba Tuhan, menjaga jemaat ini. Menjaga dalam hal apa? Mungkin dalam keuangan, dalam pembangunan gereja, tata laksana makanan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melihat ada yang sakit, jangan tutup mata, langsung berpikir, wah nanti uang kas kurang, nanti uang kas kurang. Enggak. Proyeksi kita untuk bersekutu manusia first, bahwa kita akan melakukan sedapat mungkin untuk menolong seseorang, jemaat Tuhan. Jadi jangan kita jadikan gereja ini perusahaan yang nanti kita multiplikasi keuangannya dan kita umumkan di YouTube bahwa kita sudah punya sekian miliar. Lebih bagus kalau uang kasmu kosong karena engkau memberkati jemaat dan gereja-gereja yang membutuhkan. Kalau itu kosong, engkau melihat mujizat terjadi dari Tuhan. Kalau kita punya kas banyak, kita nggak punya pengalaman berdoa berlutut meminta belas kasihan Tuhan. Ada salah seorang pemimpin panti asuhan di Inggris. Karena perang, dia memelihara 300 lebih anak panti asuhan. Dari hari ke hari yang dia doakan itu makanan mereka. Dan sampai semasa kepemimpinannya tercukupi. Dia menyaksikan mujizat. Jadi gereja, mari kita berorientasi kepada manusia, bukan berorientasi gereja punya apa, LCD yang besar seperti di Lekong. Ya saya juga senang, pengen, saya bilang ke Yusak berapa harganya, bolehkah dicicil sebulan? Nggak boleh. Jadi ya udah kita cukup aja dengan ini. Masih kelihatan muka saya ganteng kan? Ya kalau cuma muka, kalau dilihat ke perut akhirnya jadi syak orang. Ternyata nggak seindah yang saya bayangkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada hal yang tadi, bahwa ada pertanggungjawaban, ada yang Tuhan mau dari pemberitaan itu, bahwa engkau menjadi penjaga, karena kalau tidak ada sanksi. Ya saya tunjukkan kepada diri saya, seperti saya kalau menunjuk saudara, ada 3 jari yang menunjuk kepada saya, bukan? Jadi menunjuk kepada saudara cuma 1, tapi kepada saya 3. Bagaimana sebagai gembala harus peka, patuh, dan melakukan, terus belajar.
Bahkan mau begadang-begadang juga nggak apa-apa. Dibangunin tengah malam juga, it's okay. Penjaga kok, nggak usah protes. Kalau nggak mau, ya jadi pengusaha. Amin. Ya kalau saudara jadi pengusaha, punya tanggung jawab dong pelihara gereja. Karena Tuhan memberikan engkau kemampuan yang cukup, memiliki kelimpahan. Tahu yang kau makan hanya satu piring satu kali makan, nggak makan mutiara juga kok. Ya lebihnya bantu pekerjaan Tuhan, bantu orang-orang yang susah. Di sana kau akan melihat mujizat bahwa ketika engkau memberi pada pekerjaan Tuhan, kau tidak pernah akan berkekurangan. Dan lebih daripada itu harus tetap menjadi saksi. Ini yang utama. Jadi jangan cuma main-main uang, tapi kita lupa pada tanggung jawab yang utama, bersaksi. Memperingatkan orang tentang keselamatan itu sendiri. Ya, selanjutnya. Oh mati? Habis? Kok di saya masih ada ya? Ya udahlah, kalau udah habis, saya mau usah panjang-panjang, jadi enak. Oh iya benar habis. Ternyata ya udah tinggal 4 menit selesai. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, mari Paskah yang kita rayakan hari ini menjadi hari bersukacita. Karena apa? Karena dosamu ditebus, karena jiwamu diselamatkan, karena Yesus yang engkau percayai ternyata dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan hari ini menjadi kesaksian, menjadi bukti sejarah bagi setiap gereja, bagi orang percaya bahwa kita tidak mempercayai Tuhan yang mati, kita mempercayai Tuhan yang hidup. Di dalam diri anaknya Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Sejarah membuktikan, ada banyak informasi yang mencatat bahwa Yesus hidup. Kalau ia hidup dan menjadikan tempat bagimu dan bagiku, bukankah itu merupakan satu sukacita yang besar? Kalau engkau sudah mengalami pengalaman berjumpa dengan dia, mengalami pertolongan dia, mengalami doa yang dijawab olehnya, bukankah itu menjadi satu alasan untuk engkau bersaksi? Di dalam 1 Petrus dikatakan, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaanku. Wah, kalau saudara membahas itu ayat itu, bagaimana kita diharapkan untuk menjadi orang yang bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Jadi kalau saudara tiap hari saudara berdoa, saya mempunyai karunia untuk menyembuhkan dan ini, dan kalau itu sampai kepada saudara dan saudara cuma tutup mulut, itu apa? Tuhan nggak merasa itu penting. Bukan kesembuhanmu yang penting. Yang penting bagaimana kuasanya yang menyembuhkanmu dan kau meneruskan berita itu supaya ada banyak orang diselamatkan. Jadi saudara, mari jangan sampai berita itu berhenti pada saudara, tapi mari kita teruskan. Ada banyak cara, atau bisa minta Tuhan kasih cara supaya saya bisa bicara, supaya Tuhan bikin mujizat. Engkau akan ketabrak, masuk ICU, akhirnya berdoa keluargamu engkau hidup lagi, dan dari pengalaman itu engkau bersaksi, ya terserah. Mau nggak seperti itu? Atau dengan keadaan yang sehat seperti ini, berkecukupan, dengan kesadaran penuh, saudara memberitakan itu. Saudara, cara Tuhan memaksa orang untuk bersaksi itu seperti itu. Panggil Bu Leni ke sini, mau nggak seperti Bu Leni? Masuk ICU, menerima ventilator, baru akhirnya ia tidak berhenti bersaksi. Kalau saudara yang susah-susah bersaksi, bisa konseling dengan Bu Leni, bahwa harus mengalami tahap-tahap seperti telur di atas jungkat. Saya kira itu tidak perlu terjadi ketika saudara menyadari bahwa kita terpanggil untuk menjadi bebas. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita siapkan persembahan perpuluhan kita. Karena hari ini adalah minggu pertama dari bulan yang baru, di bulan April. Saya percaya persembahan perpuluhan yang saudara berikan sampai hari ini tidak membuat saudara miskin. Bahkan saya masih dengan istri masih diberikan orang-orang parcel
diberikan sweater. Saya pikir kalau kita kasih perpuluhan tiap bulan, mestinya orang-orang itu tambah miskin. Ternyata tidak. Orang tidak berhenti memberkati pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang kau percaya adalah Tuhan yang hidup, yang menggenapi janjinya dan memberkati hidupmu. Jadi saudara, jangan takut untuk melakukan perpuluhan, karena perpuluhan itu bukan kuk yang menghancurkan, tapi itu latihan iman untuk memperoleh berkat yang berkelimpahan. Amin. Saya akan baca pada Maleakhi untuk terus mengingatkan engkau dan saya di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara lihat, di rumah saya sana aja udah ada kijang hitam. Itu kan tandanya saya diberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengangkat persembahan perpuluhan kami. Kami tahu bisa membuat orang lain salah mengerti. Tapi ini hubunganku denganmu. Aku ingin mengatakan kepada Tuhan dan kepada diriku bahwa aku belajar dengan sungguh-sungguh untuk menepati apa yang harus aku lakukan, mengembalikan perpuluhan itu. Aku bergumul ya Tuhan, tapi Engkau tahu bagaimana aku jatuh bangun. Dan biarlah ketika aku berdiri membawa perpuluhan itu, bukan sebagai tanda kesombongan, tapi ini sebagai tanda aku terus belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi milikku. Karena aku rindu mengalami kuasa dari perpuluhan itu untuk mengingatkan saya bahwa aku terpelihara. Bahkan di tengah-tengah masa paceklik sekalipun, aku tetap akan melihat pemeliharaan Tuhan terjadi atasku, atas rumah tanggaku, bisnis usahaku, bahkan orang-orang yang aku kasih. Sebab itu hari ini dengan tulus hati aku ingin memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan tatanan. Dan Engkau yang akan memakainya untuk menjadi pelebaran bagi pekerjaan Tuhan, bagi pembangunan tempat ini, bahkan bagi banyak hal yang dikerjakan oleh pengurus untuk membantu jemaatnya. Berkati Tuhan, pakai setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberi dan mengerjakannya, supaya kami dapat bersaksi bahwa Allah yang menerima perpuluhan kami bukanlah Allah yang jahat, yang mengambil dari pundi-pundi kami dan membuat kami sengsara dan miskin, tapi Allah yang memberkati, yang menghidupkan kembali iman percaya kami lewat perpuluhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan, saya serahkan kepada. Mari kita memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, katakan Kau pegang segenap jiwa dan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pengumuman tambahan. Kami dari guru-guru KAA memberitahukan bahwa anak-anak KAA hari ini merayakan Paskah, tetapi rayanya dalam bentuk ibadah secara daring. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka ibadah itu akan dilakukan jam 1 siang. Oleh karena itu, untuk Bapak Ibu, orang tua, anak-anak yang ada hari ini, yang tentu anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini, kami mohon kerjasamanya buat orang tua anak-anak untuk bisa mengingatkan anak-anak nanti jam 1 siang kita beribadah gitu. Dan boleh juga Bapak Ibu mendampingin anak-anaknya di jam 1 siang nantinya. Ini kami harapkan kepada orang tua untuk kerjasamanya. Nah, kemudian yang kedua, dalam kesempatan ini juga kami mengundang seluruh guru-guru KA secara keseluruhan untuk kita bisa bersama-sama beribadah bersama dengan anak-anak nantinya di jam 1 siang. Pakai aplikasi Meet, Bapak Ibu. Yang belum ada di HP-nya aplikasi Meet, kita tolong di-download. Itu saja pengumuman tambahan hari ini. Terima kasih. Dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Jika kami harus menghitung berkat, maka kami akan melihat jumlah yang begitu fantastis yang sudah terjadi. Bahkan lebih daripada itu, Engkau menaruhkan darahmu, nyawamu, sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Dan hari ini kami memperingati tentang kebangkitan-Mu yang membuktikan bahwa Engkau adalah firman, adalah Allah itu sendiri yang sudah memberikan jaminan bagi setiap kami yang percaya bahwa kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kami ada di dunia ini, ingatkan kami ya Roh Kudus untuk kami boleh menjadi witness, saksi dari kebangkitan itu, bahwa Kristus yang kami percaya bukanlah Kristus yang mati, bukanlah Kristus yang digantikan, tetapi Kristus yang asli, yang hidup dan bangkit. Sehingga kami menyadari bahwa Dia adalah Allah yang kami sembah, yang kami agungkan, kami tinggikan. Dan kami rindu lewat kesaksian kami, berdasarkan apa yang kami baca, dengar dari kebenaran firman, dan meneliti lewat sejarah, Dia adalah pribadi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin diselamatkan. Sehingga kami pun akan bersama-sama dengan gereja menyampaikan berita kabar baik ini. Sehingga bukan hanya kami, tapi ada banyak orang yang membuka hati, yang boleh menerima dan diselamatkan. Taruhkan hikmat bagi setiap jemaat Tuhan, dan hati yang mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Bapa, kami bersatu hati berdoa memberkati jemaat ini. Tidak putus-putusnya kami memuji menyembah Tuhan, karena kami melihat kuasa-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau demonstrasikan kepada setiap kami yang sakit, yang beban berat, yang mengalami pergumulan-pergumulan, bahkan secara ekonomi. Kami sama-sama berdoa meminta belas kasihan Tuhan untuk membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu bagi jemaat-Mu, sehingga mereka diberi kemampuan untuk survive, mendapatkan ide-ide untuk mereka kembangkan. Sebagaimana Yakub, hal-hal yang tidak mungkin yang terjadi dari hidupnya boleh Tuhan nyatakan atas jemaat ini, sehingga tidak ada alasan untuk kami menjadi susah dan tidak makan. Tapi inilah waktunya kami membuktikan, mendemonstrasikan kuasa bahwa Yesus hidup di dalam kami, dan kami pun memiliki kemampuan untuk bertahan, bahkan mengalami kelimpahan. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau letakkan berkat-Mu atas pemimpin, presiden, wakil, para menteri, pemimpin-pemimpin daerah, tokoh-tokoh masyarakat, ulama, hamba Tuhan, supaya kami memiliki hati yang mencintai kepada bangsa ini, sehingga kami menggerakkan setiap potensi dari umat, dari orang-orang yang kami pimpin, untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bisa saling peduli satu dengan yang lain, sehingga kesejahteraan itu akan semakin nyata terjadi dari tempat di mana kami berada, khususnya di Cibaduyut ini. Kau akan memberkati juga tetangga-tetangga kami. Kami tahu mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang sama. Bukakanlah berkah-berkah-Mu atas mereka ya Tuhan.
supaya di dalam pekerjaan usaha mereka pun dengan kehadiran kami boleh diberkati seperti Engkau memberkati kami. Jauhkan dari segala sakit penyakit, COVID. Tuhan proteksi kompleks ini, tetangga-tetangga kami, bahkan umat, sehingga kami boleh berdiri sebagai orang-orang yang sehat dan berinteraksi dengan leluasa dan mempermuliakan Tuhan, karena apa yang Dia buat sungguh nyata terjadi atas hidup kami dan lingkungan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para perawat, dokter, orang-orang yang ambil bagian di dalam menegakkan disiplin Polri, TNI. Tuhan berikan hikmat, lindungi, memberkati mereka dengan limpah, supaya mereka dapat menjalankan tanggung jawab untuk berjaga-jaga bagi bangsa ini, bagi negara ini, dari segala anasir-anasir yang buruk, dan menegakkan keadilan hukum yang sungguh-sungguh berwibawa. Berkati ya Tuhan kota Bandung ini, dan biarlah kota ini menjadi kota di mana ada banyak orang yang saling peduli, bersaudara, bersahabat, dan kami boleh sama-sama memajukan kota dan bangsa ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, biarlah berkat sukacita, damai sejahtera itu kami sampaikan kepada seluruh rumah tangga kami, orang-orang yang ada di rumah kami, supaya mereka pun dapat merasakan aura keselamatan, berita pembebasan itu lewat mulut kami, hidup kami, dan segala aktivitas hidup kami. Sekarang, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah segala kebenaran firman yang kau peroleh pada hari ini, sehingga kesaksian itu bukan menjadi kesaksian tunggal dari Maria, tetapi boleh sampai kepadamu dan kau sampaikan kepada banyak orang, sehingga ada banyak orang yang diselamatkan karena pemberitaan yang keluar dari mulut, bibirmu, dan hidupmu. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memimpin langkah kakimu, usaha pekerjaanmu, hidup rumah tanggamu, bahkan memberikan masa depan bagi anak cucumu yang takut akan Tuhan dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya katakan, dimuliakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.